Halo pemirsa She Magazine, ketemu lagi di She Magazine Sharing dan Empowering. Di sini kita mencapaikan cerita-cerita yang sangat seru dan inspiratif, kisah tentang perempuan hebat diaspora Indonesia, cerita-cerita inspiratif dari perempuan-perempuan, tempat buat sharing dan empowering dari Amerika dan juga dari seluruh mancanegara bersama saya Ian Umar. Loh. Vina kemana ini? Oh. Hai Ian, aduh maaf ya aku terlambat. Itu kamu pakai kostum apa ya? Itu Pikachu atau? Kok Pikachu? Ini loh, lihat dong. Aku jadi seahorse. Kan Halloween Ian, 31 Oktober di Amerika selalu diperingati sebagai Hari Raya Halloween. Penting buat anak-anak. Tapi masa pandemi begini apa Halloween tetap dijalankan gitu di tempat kamu? Tetap ada, tapi emang harus lebih kreatif karena nggak boleh kumpul-kumpul kan. Pokoknya nanti kita siapin liputannya tentang Halloween. Sekarang kita ke News Flash dulu. Sederet aktris top termasuk Jessica Chastain dan Lupita Nyong'o membintangi film espionase baru berjudul The 355. Mereka berperan sebagai agen rahasia dari seluruh dunia yang bekerja sama mengalahkan musuh virtual. Label mewah Prancis Louis Vuitton memeragakan koleksi terbarunya di Pekan Fashion Paris, menampilkan slogan-slogan pada busananya, termasuk sweater bertuliskan Vote atau Pilih. Petenis Serena Williams membintangi sampul Vogue edisi November. Dalam artikel majalah yang terbit di Inggris itu, Serena berbicara tentang gerakan Black Lives Matter, memberdayakan perempuan dan kepercayaan diri. Pemirsa, berbagai tradisi harus diubah untuk menyesuaikan keadaan pandemi. Tidak terkecuali ini acara favoritnya anak-anak di sini dan juga mungkin di luar negeri juga, yaitu Halloween yang jatuh pada tanggal 31 Oktober. Iya, benar banget. Dan karena Halloween tahun ini berada di tengah pandemi, karena itu dikeluarkanlah panduan ya dari pemerintah federal, dari CDC, dan juga dari pemerintah lokal mengenai aturan untuk merayakan Halloween supaya bisa tetap merayakan, anak-anak bisa tetap happy, tapi juga tentunya tetap aman dan tidak terpapar COVID. Seperti apa yang dilakukan? Kita lihat trick or treat. Trick or treat, alias kegiatan keliling ke rumah tetangga meminta permen pada Halloween, adalah tradisi tahunan yang biasanya sangat dinantikan anak-anak di seluruh Amerika Serikat. My son is so excited about Halloween. It's a big deal. It's thousands of kids. Unfortunately, I don't think it's safe. It's sad, but it's not safe. Tapi sekitar sebulan sebelum Halloween yang dirayakan 31 Oktober, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular AS, CDC, memberi panduan bagi orang tua mengenai perayaan Halloween. Petik labu dianggap kegiatan minim resiko, sementara keliling permukiman ber-trick or treat dianggap lebih riskan. We're gonna walk door to door, yeah. I don't find that high risk. It's very high risk. I do consider it high risk. Decorating a house, trying to make an indoor haunted house. Bahkan trunk or treat, kegiatan meminta permen yang pindah ke lapangan parkir, juga masih dianggap resiko tinggi oleh CDC. I think we're still going to make it fun, probably have like a little party just within the family, and we're still going to dress up and maybe go outside and carve pumpkins or something. Just wipe everything off with like a disinfecting wipe or something. I don't think it's a problem. Because if you try to just stick a bowl out, then obviously everyone's touching it. Plus you can have people that will just take like the whole bowl, so you don't want to do that either. Tapi panduan CDC sekedar untuk melengkapi aturan pembatasan sosial di masing-masing wilayah. Kawasan LA County misalnya menerbitkan panduan sendiri. We know that together we can find lots of ways to celebrate that are safe for children and families. Host an online party, decorate your home, decorate your yard. There are Halloween activities that are being sponsored by others that are safe, including car parades, drive-in movie nights. Di Houston, negara bagian Texas, laki-laki ini memodifikasi pesta Halloween-nya. So we're going to raise money for the Central Texas Food Bank. So we're trying to raise $5,000 for the food bank. Take that candy money and turn it into food. Masih di Houston, seorang ilmuwan juga mengubah tradisi Halloween-nya. Usually, I take my garage and I fill it full of science stuff, blinking lights, etc., and have all the kids in the neighborhood come. Ia membuat robot bernama Artie untuk mengantar permen ke anak tetangga. Right now, we probably don't want humans to hand deliver candy, so why don't we use a robot for it? Christmas, you give gifts to your friends and family. Halloween, you give gifts to everybody.
Ia juga menguji pelontar permen untuk tetap berbagi kebahagiaan sambil saling menjaga kesehatan. 3, 2, 1. Halloween biasanya menjadi musim belanja tersibuk kedua setelah belanja akhir tahun. Menurut survei tahunan oleh Federasi Retail Nasional Amerika, bila pun terjadi penurunan penjualan kostum, hiasan rumah, permen, dan berbagai macam keperluan Halloween lainnya, penurunan tidak akan terlalu tajam. Masih banyak menurut survei ini yang ingin merayakan Halloween meski mereka memindahkan kegiatan di rumah saja bersama keluarga. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ini ada apa? Apa? Bilang apa? Trick or treat, ya ampun. Oke deh, ini anakku, aku kasih permen dulu ya. Karena kita nggak bisa trick or treat di luar, jadi kita trick or treat di rumah. Oke. Waduh, seru banget ya acaranya, tetap aman di rumah. Aduh, akhirnya lucu banget sih. Oke, pemirsa, masih banyak liputan lainnya setelah Trick or Treat yang berikut ini. We're back di She Magazine, sharing dan empowering. Pemirsa, berbekal printer 3 dimensi, seorang remaja berusia 12 tahun di Ashburn, Virginia mendirikan perusahaan prostetik untuk membantu anak-anak yang kehilangan kaki dan tangannya. Nah, setelah menang suatu kompetisi, dia bisa memperoleh printer yang lebih canggih lagi. Akhirnya perempuan remaja bernama Mahsariar ini pun bisa menciptakan prostetik yang lebih inovatif. Kita lihat liputannya hanya di She Magazine. Mahsariar telah melakukan sesuatu yang luar biasa bagi anak 13 tahun. And I founded my company Limitless Limb last year that makes 3D printed, customizable, and affordable prosthetics for children with limb loss. Mahsa tergugah setelah membaca sebuah buku tentang seorang anak perempuan yang kehilangan kakinya akibat kecelakaan mobil dan tidak mampu membayar untuk kaki buatan. And I was like, how expensive could prosthetic limbs be? So I did some research and found out that they're extremely expensive and most children can't even afford them. And that really made me sad because I was thinking about all the kids who live in war zones, who lost their limb and can't buy another limb because it's not available to them. And so I had a 3D printer and I had this idea, so I decided to make 3D printed prosthetics that are a lot cheaper and they can be customized since they're 3D printed. Bagi siswa kelas 8 ini, yang tersulit adalah saat membangun prototipe. It was really difficult to get all the pieces to fit and get them in the right spot, but I managed to figure it out, and after a lot of test tries, I got my first prototype. Ia pun berkonsultasi dengan dokter spesialis bedah ortopedi yang lalu memberinya sejumlah buku. And these are the books that he gave me so I could figure out what I needed, what elements I needed to really make the prosthetic work. Then after that, I researched more online and really narrowed down my prosthetic design and printed it. Mahsa mempresentasikan produknya ke panel investor di kompetisi Young Entrepreneurs Academy. Ia menang hadiah utama sebesar $1.500 yang lalu digunakan untuk membeli printer 3 dimensi baru agar bisa mencetak prostetik yang lebih fungsional dan mencetak lebih cepat. So my goal with Limitless Limb is to help equip every child with limb loss with a functional limb that they can use and so that they can feel whole again and not feel different from everybody else. Remaja yang hobi menggambar ini ingin menjadi arsitek dan terus menekuni seni rupa dan desain. But I still want to help people, and it's always been my number one priority to help people. So even if I am an architect, I'll still be helping people, and on the side with maybe 3D printing different things now, organs and hearts, I don't know. Dari Ashburn, Virginia, VOA. Wah, sukses ya untuk Mahsariar. Semoga nanti bisa menjadi entrepreneur yang sukses. Nah, pemirsa, sekarang kita akan beralih ke New Orleans. Di sana ada suatu wilayah yang namanya French Quarter yang terdampak parah nih dari COVID-19.
Nah, kita akan lihat bisnis dari dua toko yang dimiliki oleh seorang diaspora yang kebetulan punya toko souvenir di daerah French Quarter ini. Dampaknya seperti apa dan pengen tahu suasana terkini dari French Quarter di masa pandemi ini? Kita lihat liputan berikut. Kota New Orleans, negara bagian Louisiana, berpenduduk 390.000 jiwa lebih. Sektor pariwisata adalah salah satu motor penggerak ekonomi di sini. Jalan-jalan kali ini di kota New Orleans, tepatnya ini di French Quarter, yaitu tempat pemukiman pertama pendatang yang berada di daratan Amerika ini. Suasananya beda dengan biasanya, karena situasi COVID sangat mempengaruhi di kota wisata ini. Ini video saat kota New Orleans normal sehari-hari. Turis berjubel memadati kota. Wisata sejarah, musik jazz, dan kehidupan malam menghidupi kota ini. Sebagai gambaran bagaimana pentingnya turis bagi pendapatan kota adalah data bahwa sekitar 20.000% orang bekerja di sektor perhotelan dan seni. Kalau ditambah dengan bisnis penunjang wisata seperti transportasi, bisnis pertokoan, keuangan, dan lain-lain, jumlahnya bisa mencapai 50% dari tenaga kerja di New Orleans. Sekarang, New Orleans sepi, terimbas COVID-19. Kami bertemu dengan warga Indonesia yang berbisnis barang seni dan cenderamata di New Orleans. Lily Mong menjalankan bisnis di dua tempat di pusat turis New Orleans, kawasan French Quarter. Namanya Silver Lotus. Ya, jadi kita ada dua operasi, two retail facility. Yang ini barang-barang Indonesia, art, jewelry. Yang di satu music, records, collectible. Yang di sana itu hanya temporarily closed for foot traffic, except kalau misalnya ada yang serius kontak kita via online or telepon, serius betul, tahu apa yang mereka mau, kita bisa make appointment. COVID-19 merambahi kota New Orleans sejak Maret dan menjadi salah satu epicentrum penyakit di negara bagian Louisiana. Perlahan penyakit bisa terkendali, tapi sektor wisata belum bisa pulih. Kita sudah perhitungkan memang akan sampai akhir tahun. Paling cepat akhir tahun. Dari New Orleans, Alam Burhanan dan Supriyono, VOA. Ya, memang di tengah pandemi ini banyak sekali ya bisnis yang terdampak. Usaha mereka ada yang harus gulung tikar, ada juga yang harus beralih usaha untuk bisa bertahan. Tapi memang wilayah French Quarter itu sangat-sangat menarik buat turis internasional dan juga turis lokal. Bayangkan biasanya tuh penuh lokasi itu, dan kalau dilihat tadi itu memang suasananya sepi. Mudah-mudahan akan segera pulih, dan jangan kemana-mana, She Magazine akan kembali dengan cerita-cerita menarik lainnya. Anda masih bersama She Magazine, produksi VOA Washington. Di sini kita akan sharing dan empowering. Dan setelah sukses di seluruh dunia, kelompok asal Indonesia Weird Genius dengan single Lathy yang di-download sekitar 150 juta di berbagai media platform untuk nge-download musiknya dan sukses di seluruh mancanegara, ternyata sekarang dia dilirik dan resmi berada di bawah label Amerika, yaitu recording dari Astral Works. Wow, selamat ya. Astral Works ini adalah label yang besar ya, dan juga menaungi musisi-musisi top lain seperti Marshmello, terus juga David Guetta, dan lain-lain. Tentunya dengan masuknya Weird Genius ke label ini bisa membuka peluang untuk kolaborasi dengan musisi-musisi top dunia. Kita lihat liputan VOA. Setelah lagu Lathy sukses menembus 150 juta digital download di laman Spotify, iTunes, dan berbagai digital musik platform lainnya, kelompok musik Weird Genius langsung dilirik oleh salah satu perusahaan rekaman Amerika, Astral Works. Proses kerjasama ini secara resmi dimulai sejak bulan Agustus dan September ini.
Nama dan cover Weird Genius sudah masuk dalam laman website Astralworks. I actually was already in touch with Weird Genius manager Tobias for quite some time. So I always know the band, know their music, but I just didn't really have the opportunity to work with them yet. So he sent over this, Lati track, which is obviously one of the biggest hit at the moment in Indonesia. And then we were actually looking at, what are the interesting acts we can look at in Asia? So we approached Tobias, and then we discussed about the band's vision, basically, like their plan in the future, and things like it can be a really good fit for us, because I know the band also have sort of vision to even go into US and, potentially have touring plan next year as well. So we wanted to, be part of their plan and try to support in that market that they're interested in as well. I'm so happy. We're so happy, and we're looking forward for our next track that we are going to release on the label as well. And of course, all the connections that you guys have, man, I really wanna meet great people out there and great artists. The fact that we are the first Asian artist to be signed, it's an honor for us. Thank you. Because of Lati, we get the Lati momentum, and then we get discovered by Astralworks. Astralworks dikenal sebagai label yang mengangkat musik bergenre electronic dance music atau EDM di bawah Universal Group. Sejak didirikan pada tahun 1993 di kota New York, Astralworks telah sukses sebagai label musik dari musisi-musisi terkenal seperti Marshmello, Alice in Wonderland, Chemical Brothers, dan musisi Surf Mesa yang sukses meluncurkan single Love You Baby featuring Emily yang menembus lebih dari 23 juta views di laman YouTube. Saat ini kantor pusat label Astralworks berada di kota Los Angeles. We actually revamped the whole roster 2 years ago. So when we changed our office from New York to LA 2 years ago, we started to sign a stream of new artists. That includes, for example, Elenian, for example, Ju this year, and we also signed Surf Mesa. So all of them, they are very exciting. Bergabungnya Weird Genius di bawah bendera Astralworks membuat kreativitas 3 musisi Reza Octavian, Eka Gustiwana, dan Gerard Liu ini semakin mendunia. Apalagi pada bulan Juni lalu, Weird Genius tercatat sebagai salah satu musisi Indonesia setelah pianis Joy Alexander dan Rich Brian yang berhasil memajang poster single musik mereka di papan Billboard Times Square, Manhattan, New York. Producing music every day. You want to see our group? We are discussing about new music every day. Every day. Endless discussion. Hour. Like new demos almost every day. It's crazy. Make everything that cross in your mind. Just don't think too much. Make first. Do the sound banks, and you gotta find your own sound, and then it's way easier to get in touch with international friends and international artists more than ever in the past, especially. So you can get in touch with someone from the US or from maybe Singapore or maybe around Saudi Asia first, right? So that's one way to get yourself to go globally, and it's way easier now because there's a lot of social media, and it's way easier to promote your songs too. So there is bigger chances to go global for Indonesians. Rencananya selain distribusi musik secara global, Weird Genius akan mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi-musisi dunia. Naratama, VOA, New York. Eka bilang bahwa salah satu mimpinya adalah berkolaborasi dengan Ariana Grande atau Selena Gomez. Wow, kalau itu kejadian, keren banget. Kita tunggu ya, itu mudah-mudahan sukses dan kayaknya mereka cocok banget untuk bekerjasama dengan Astralworks ini. Baiklah pemirsa, gimana She Magazine sharing dan empowering di sini? Mudah-mudahan semuanya menjadi inspirasi kita semua. Dan kita akan ketemu lagi di She Magazine berikutnya. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari pojokan rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Kita akan sharing and empowering lagi lain waktu dan sampai jumpa. Bye.